Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Dengan anugerah dan kasih Tuhan, kami mengalu-alukan kedatangan jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah secara live pada hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30, Mazmur dan Tuhan adalah cahayaku dan keselamatanku. Tidak ada yang kutakuti. Tuhan adalah benteng perlindunganku. Aku tak akan gentar. Marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dengan lagu pujian dan sembah kita pada hari ini. Jadi saudara, sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama, menyerahkan kebaktian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terus berlimpah di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dan hadirat Roh Kudus-Mu Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat-Mu dan jamaah Roh Kudus-Mu secara pribadi kami pada pagi hari Bapa. Kami berdoa Bapa Yesus, dari awal, tengah, hingga akhir Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kebaktian kami secara live streaming. Dan kami percaya Bapa Yesus, dengan kasih dan anugerah-Mu Bapa Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang akan terus menjamah pribadi kami dan memberikan kami sesuatu pengharapan baru dalam hidup kami Bapa, untuk kami terus menemui hari-hari kami yang ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama kami. Dan kami percaya Bapa Yesus, segala yang tidak berkenan Bapa di mata Engkau, roh yang jahat, roh yang tidak berkenan Bapa Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tengkingkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hancurkan Bapa di dalam nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa Yesus, penyertaan Roh Kudus ada pada sini Bapa. Kami berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa. Kami memperoleh sesuatu yang indah yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan saudara, seterusnya kita akan terus dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, haleluya, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, Yesus. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia
Tiada Tuhan lain yang kami sembah. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
percaya ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Salam, saya bersyukur pada hari ini karena kita sekali lagi dapat beribadah di dalam ibadah raya Ahad. Terima kasih atas kepimpinan gereja yang telah memberikan waktu ini untuk saya kembali membawa firman Tuhan, menguatkan, meneguhkan setiap pribadi Anda pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau bersama-sama dengan kami di rumah kami, dalam lingkungan keluarga, dalam connect group, dimanapun kami berada pada saat ini. Kehadiran Tuhan, lawatan Allah, kuasa Roh Kudus daripada Tuhan menguatkan setiap pribadi kami. Saya istiharkan pada saat ini terjadi kesembuhan, pemulihan, kebangkitan iman dimanapun kami berada pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya istiharkan firman ini terjadi bagi setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Pada hari ini saya membawa firman Tuhan untuk menguatkan dan mendorong setiap pribadi kita yang diambil daripada Kisah Rasul 4 ayat 1 hingga 32. Tapi kita akan membaca beberapa ayat, yaitu ayat 4, 12, kemudian 29 hingga 32. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pada hari ini saudara, firman Tuhan adalah breakthrough, yaitu dengan api Roh Tuhan. Kita percaya pada tahun ini merupakan tahun penerobosan. Bila berdoa untuk Anda semua pada hari ini, inilah perkataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk mendorong setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang berada di BEM Community Lutung dan seluruh Miri ataupun amnya di negeri Sarawak pada hari ini. Nah, kita melihat pada waktu ini merupakan waktu breakthrough daripada Tuhan. Kita meninggalkan cara kita yang lalu, cara kita yang lama, tapi masuk kepada dimensi yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Ini bukan semata-mata new normal, tetapi ini merupakan paradigma, perspektif baru yang dibawa oleh Tuhan untuk menguatkan dan membawa gereja Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan sedang membangkitkan para hamba-hamba Tuhan untuk diguna pakai dengan luar biasa, menggunakan generasi muda, diperteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk meneruskan perjuangan iman yang luar biasa. Kaum wanita, engkau bukan lemah lagi, tapi diguna pakai oleh Tuhan, menggabung tenaga, diurapi, diperkuatkan oleh Tuhan, karena Tuhan sedang memperkatakan nubuatan di dalam hidupmu pada saat ini untuk berganding bahu membangun rumah Tuhan dalam akhir zaman ini. Bagi kanak-kanak diurapi oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, mengadakan mezbah doa, melepaskan perkataan-perkataan nubuatan bagi zaman ini, karena Tuhan sedang mempersiapkan generasi anak muda ini, generasi kanak-kanak ini menjadi orang yang diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah,
Paradigma yang Tuhan bawa pada waktu ini dalam gereja Tuhan merupakan paradigma yang baru. Oleh itu 2021 adalah tahun memulai sebuah perjalanan rohani yang berkemenangan. Kita meninggalkan semua kekalahan, kegagalan, apapun yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Dan kita masuk kepada dimensi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Waktu ini Tuhan membangkitkan setiap pribadimu, saudara. Engkau tidak sama lagi, tapi dibawa oleh Tuhan. Diurapi, dipilih oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa di depan Tuhan. Maka pada tahun ini kita utamakan deklarasikan firman Tuhan. Berbanding menceritakan masalah demi masalah. Kita lihat di sekeliling kita terlalu banyak masalah sehingga kita merendahkan ataupun mengurangkan deklarasikan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Inilah waktunya gereja bangkit semula dalam manapun area kehidupanmu pada hari ini. Tuhan mau engkau mendeklarasikan firman Tuhan. Tahun ini merupakan tahun yang penuh kesyukuran daripada sungutan-sungutan kita. Karena banyaknya masalah, banyaknya tantangan, banyaknya hal-hal yang sudah merosot daripada kehidupan kita. Tetapi inilah tahun yang Tuhan mau Anda dengan saya mengaktifasikan iman kita lebih daripada sebelum ini. Tahun ini merupakan tahun rahmat Tuhan. Bukannya tahun tawanan kepada belenggu-belenggu si jahat. Tapi Tuhan sedang membangkitkan kita di dalam perkenanan yang daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya lepaskan firman Tuhan ini pada hari ini, saudara. Kembali kita kepada firman Tuhan. Kisah Rasul 4 tadi, saudara. Ada 4 tentangan yang terjadi pada waktu itu, saudara. Setelah pencurahan Roh Kudus terjadi pada Kisah Rasul 2, 3. Apa yang terjadi? Pada Kisah Rasul 4 merupakan pelipat gandaan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat, tanda demi tanda, pencurahan roh yang luar biasa, kebangkitan, keberanian rasul-rasul, dan daripada 3.000 orang menjadi 5.000 orang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam iman mereka, dalam keberanian yang ada, saudara, tantangan-tantangan ada. Nah, pada hari ini ada 4 tentangan. Yang pertama, tentangan antikristus daripada orang-orang Saduki yang tidak mempercayai tentang kelahiran, kebangkitan Yesus Kristus dan kedatangan Yesus, saudara. Pada waktu ini, kita dengar sini dan sana banyak hal-hal yang menentang tentang kedatangan Yesus. Yang kedua, tentang pengajar-pengajar tradisi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukannya Tuhan. Tapi pada hari ini, saudara, kita akan bangkit menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Inilah waktunya gereja bangkit mempertahankan iman yang ada. Yang ketiga, tentangan dalam sistem dunia yang ada. Kita membaca cerita ini, saudara. Herodes bangkit, Pontius Pilatus bangkit untuk melawan pekerjaan Tuhan. Sistem politik yang ada pada masa itu menahan, mengurangkan pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul-rasul ini bangkit, saudara. Yang keempat, tentangan intimidasi daripada roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis. Kenapa, saudara? Karena mereka percaya tiadanya kebangkitan orang mati. Nah, itu yang terjadi pada masa itu, saudara. Tapi apa yang membangkitkan rasul-rasul dan firman Tuhan pada hari ini? Ada 5.000 orang bangkit, saudara. Mengapa ini terjadi? Pada hari ini, saudara, sekitar kita banyak tentangan. Sekitar kehidupanmu pada hari ini, lingkungan keluarga, pekerjaan, gerejamu, komunitimu pada saat ini. Kita hitungkan masalah terlalu banyak, saudara. Inilah waktunya gereja Tuhan. Kita bangkit mengatasi masalah. Kita bangkit mengatasi paradigma manusia. Kita bangkit mengatasi semua perspektif daripada si jahat, saudara. Inilah waktunya gereja bangkit daripada semua belenggu-belenggu tantangan ini dengan luar biasa. Nah, kita lihat cerita ini. Sekurang-kurangnya ada 3 kunci breakthrough yang dilakukan oleh rasul-rasul dan murid-murid pada masa itu, saudara. Yang pertama, yaitu kunci spiritual breakthrough. Yang kedua, community breakthrough. Yang ketiga adalah inspirational breakthrough. Wow! Saya percaya pada hari ini, saudara, inilah 3 hal
Yang Tuhan mau impatasikan kepada Anda pada hari ini saudara. Daripada awal tahun ini sampai kepada ujung tahun ini nanti. Engkau mengalami breakthrough demi breakthrough. Penerobosan demi penerobosan saudara. Karena engkau bergerak di dalam api Roh Kudus Tuhan. Mengapa terjadi breakthrough ini? Karena ada api Roh Kudus Tuhan dinyalakan, dicurahkan, diberikan kepada murid-murid Yesus pada masa itu saudara. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pada hari ini saudara. Engkau bukan seorang diri lagi. Gereja bukannya dengan kekuatannya. Para pemimpin yang ada menggerakkan gereja. Bukan yang kekuatan manusia lagi. Tetapi inilah waktunya Anda dengan saya bangkit dengan kekuatan roh yang daripada Allah. Yang pertama pada hari ini. Yaitu spiritual breakthrough. Penerobosan rohani. Tuhan membawa Anda dengan saya tahun ini saudara. Supaya kita bangkit secara rohani. Bukan apa yang kita miliki saudara. Tetapi siapa yang kita miliki. Talenta kita. Karunia, pelayanan, program yang kita lakukan selama ini saudara. Sepanjang pandemik ini memberikan gambaran kepada kita. Bahwa itu semuanya tidak berarti. Itu semuanya tidak ada kekuatan lagi. Sehingga kan Anda dengan saya tidak melakukan program-program seperti mana yang kita kerap lakukan selama ini. Tuhan mengubah strategi. Tuhan mengubah, mengatur segala apa yang kita lakukan selama ini saudara. Sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Anda dengan saya mendengar suara Tuhan. Nah pada hari ini saudara. Tuhan mau membangkitkan kerohanian Anda dengan saya. Tuhan mau membangkitkan kerohanian gerejanya. Para hamba Tuhan, para pemimpin, para pelayan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau membangkitkan kerohanianmu lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi dan lebih besar, lebih lebar lagi saudara. Karena dia mau menggunakan pakai engkau untuk tujuan yang luar biasa, yang perkasa di depan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin saudara. Saya bersemangat untuk menyampaikan hal ini kepada Anda pada hari ini. Karena engkau telah dipilih. Semua talenta, semua karunia, semua kecekapan, kepakaran yang engkau miliki pada hari ini saudara. Itu sudah cukup untuk engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Tetapi selama ini ada tipu daya si jahat. Ada penduduhan daripada si jahat. Yang menghimpit, yang menyembunyikan kehidupanmu, yang menyembunyikan panggilan dan talentamu untuk engkau guna pakai di dalam Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan sedang melakukan breakthrough. Tuhan mau membangkitkan rohmu, membangkitkan imanmu, membangkitkan kekuatanmu semula yang letih lesu, yang mengalami masalah fisikal, masalah rohani, penyakit rohani, apapun engkau lalui selama ini saudara. Tuhan sedang melakukan breakthrough. Nah, pandemik tantangan-tantangan yang terjadi dalam Kisah Rasul 4 saudara. Bukan karena tantangan itu yang mengurangkan semangat orang-orang pada masa itu. Tetapi ada satu hal saudara. Mereka mengatasinya. Mereka mengalahkan roh ketakutan. Mereka mengalahkan roh kebimbangan pada hari ini. Bukan pandemik ini yang mengganggu iman kita. Yang menurunkan iman kita saudara. Tapi karena ada ketakutan. Ada kebimbangan, ada limitasi akan kuasa Tuhan. Tapi pada hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan supaya Anda mengalami breakthrough. Dalam hari cerita ini saudara, tatkala mereka mendengar semua tawanan yang terjadi, penangkapan Petrus dan Yohanes, murid-murid yang ada pada masa itu di rumah mereka masing-masing, mereka berdoa bersefaat saudara. Sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan kepada keesokan harinya. Kemudian mereka kembali, mereka berdoa bersama-sama saudara. Sehingga terjadi penerobosan rohani. Rumah itu digoncangkan oleh kuasa roh daripada Allah. Rumah itu digerakkan oleh kuasa daripada Tuhan saudara. Apa yang terjadi? Mereka mengalami keberanian. Mereka mengalami kebangkitan. Mereka mengalami kekuatan iman. Mereka berkata bahwa semua perkara daripada si jahat, semua tantangan daripada sistem politik, semua hal-hal daripada si jahat, gangguan-gangguan daripada roh keagamaan, tradisi yang mengganggu mereka pada masa itu, diatasi dengan roh keberanian. Mengapa saudara? Karena di sana terjadi kebangkitan rohani. Ada lawatan Tuhan pada Pentakosta saudara.
Kisah Rasul 2. Tetapi terjadi pencurahan roh yang kedua kali dalam Kisah Rasul 4. Mengapa saudara? Karena Tuhan mencurahkan keberanian. Pada hari ini gereja Tuhan, teman-teman yang dikasihi, Tuhan sedang membangkitkan roh keberanian di dalam roh dan jiwamu pada hari ini saudara. Supaya engkau kembali mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk kedua kalinya. Engkau berkata, saya sudah berbahasa roh, saya sudah melakukan ini, saya sudah mendoakan orang sakit, saya sudah mendoakan ramai orang di konferensi, di camp-camp dan sebagainya. Tapi pada tahun ini, dengar baik-baik saudara, Tuhan melakukan hal-hal yang baru. Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib yang belum pernah engkau lalui selama ini. Tuhan sedang melakukannya. Kau membuka paradigmamu, perspektifmu yang baru pada tahun ini saudara. Karena dia sedang mau membuka semua yang ada di dalam gerejamu pada hari ini. Supaya dia merenovasikan rohanimu pada saat ini saudara. Mana bahagian yang tidak berbuah, itu dibakar. Mana bahagian yang kurang berbuah, itu dipotong supaya kembali tumbuh dan berbuah. Mana yang sudah berbuah, itu disingkirkan saudara. Supaya diperbaharui, supaya berbuah lebih banyak lagi. Dan mana yang tidak berbuah, dibajai, dilawat oleh Tuhan, supaya engkau berbuah. Karena Tuhan sedang membuka ruang gerejamu saudara. Supaya terjadi inspirasi roh daripada Allah. Dan manifestasi kuasa roh daripada Tuhan saudara. Supaya mata rohanimu terbuka. Roh jiwamu terbuka. Pikiranmu terbuka. Atas lawatan dan kuasa daripada Allah. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah saudara, hal yang Tuhan mau lakukan terlebih dahulu adalah gereja ini kembali kepada roh yang bersefaat. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Kisah Rasul 4 saudara. Mereka bersefaat. Alkitab mencatat ada 5.000 laki-laki. Tidak terkira dengan perempuan dan kanak-kanak saudara. Mereka berada di rumah, di community masing-masing. Bersefaat di depan Tuhan. Nah inilah waktunya gereja. Gereja tanpa tembok. Gereja yang tidak berkumpul dalam bangunan. Gereja yang tidak berfokus kepada tim musik, tim praise and worship, kepada seorang pengkhotbah, kepada seorang pengacara pada hari Ahad. Inilah waktunya gereja membuka kapasitinya seluas-luasnya pada waktu ini saudara. Supaya setiap Anda diguna pakai dengan kapasiti yang maksimal untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang maksimal. Pada waktu ini saudara, Tuhan mau melakukannya dengan luar biasa. Membangkitkan pendoa-pendoa yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pengintai-pengintai. Yang membangun tembok rohani bagi gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang dilakukan oleh pendoa-pendoa ini adalah membangun tembok doa di rumah-rumah. Nah saudara, tembok doa new normal ini dimulai dengan anggur baru dan kantung yang baru. Kita tidak boleh melakukannya dengan cara yang lama. Anggur yang lama, kantung yang lama saudara. Itu harus diubah, itu harus ditukar. Kita lihat kembali kepada firman Tuhan saudara. Anggur yang lama bagaimana saudara? Kita selalu berdoa minta-minta. Tetapi anggur yang baru kita deklarasikan firman Tuhan. Waktu ini gereja ini tidak sama lagi. Engkau akan berdoa daripada kecil sampai ke besar saudara. Engkau akan mendeklarasikan firman Tuhan. Engkau bukannya reaktif. Kalau ada perlu, kalau ada jadwal doa baru engkau berdoa. Tapi engkau akan proaktif. Terjadi kegerakan-kegerakan doa. Generasi Isaka. Generasi pendoa syafaat. Daripada kaum bapa, daripada pemimpin. Sampai kepada kanak-kanak. Terjadi kegerakan doa yang luar biasa. Akan terjadi bagi gereja ini. Bagi generasi ini. Bagi hidupmu, bagi keluargamu. Bagi tanah ini. Bagi negeri ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Akan bangkit saudara. Kita lagi bukannya memperkatakan masalah demi masalah. Tapi engkau akan berkata kepada masalah. Masalah itu dikalahkan. Masalah itu dihancurkan. Engkau bukannya lagi menceritakan tentang pekerjaan iblis demi pekerjaan iblis. Tapi engkau memperkatakan saudara. Melepaskan berkat Tuhan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Bagi keluargamu. Bagi gerejamu. Community tanahmu. Itu akan terjadi di dalam gereja ini. Mengapa saudara? Hanya gereja yang mengalami penerobosan rohani. Yang akan mendeklarasikan firman Tuhan.
pada hari ini saudara, kita tidak mendeklarasikan program, kita tidak mendeklarasikan pengalaman, tetapi kita mendeklarasikan firman Tuhan. Kita berkata kepada semua pekerjaan serangan si jahat, kembali kepada apa saudara? Ekspresi, berkat-berkat, dan juga perlindungan daripada Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan pekerjaannya yang dahsyat, yang luar biasa. Itu bukan seperti yang kita pikirkan pada waktu yang lalu. Kembali Tuhan membangkitkan workplace, marketplace, pekerjaan, pelajar-pelajar yang ada. Kaum ibu bapa, semua generasi ini saudara, diguna pakai oleh Tuhan secara maksimal. Inilah waktunya Tuhan sedang melakukan hal ini saudara. Nah, yang anggur yang lama, kita selalu berdoa dengan keras, dengan suara yang keras. Tapi dalam anggur yang baru, engkau berdoa, engkau percaya. Bila engkau berdoa saudara, itu adalah karena Tuhan menjawab doamu. Ini yang terjadi pada gereja new normal saudara. Saya percaya pada waktu ini saudara, Tuhan sedang melakukan percepatan rohani. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan terobosan bagi gereja Tuhan. Kisah Rasul ini ada 5.000 pendoa-pendoa syafaat. Bukan saja orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bangkit menjadi pendoa. Doa merupakan gaya hidup pada masa itu saudara. Pada hari ini, doa menjadi gaya hidup bagi gereja ini. Doa menjadi gaya hidup bagi generasi ini. Engkau akan bangkit saudara. Akan ada 5.000 orang yang percaya, yang dipercayakan Tuhan di dalam gereja ini. Untuk menggerakkan apa saudara? Melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Mengapa? Karena ada kecepatan rohani. Karena Tuhan mempercayakan pada hari ini supaya ada percepatan kemenangan jiwa-jiwa di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Tuhan sedang memasang jala yang paling luas, memasang pukat yang paling luas untuk menangkap jiwa-jiwa yang ada. Tapi selama ini saudara, jiwa-jiwa ini hilang, jiwa-jiwa ini tidak dimuridkan, jiwa-jiwa ini tidak dihargai, jiwa-jiwa ini tidak di follow up. Tapi pada hari ini saudara, Tuhan melakukan transformasi rohani supaya setiap jiwa-jiwa, setiap orang, setiap nama yang hadir ke dalam ibadahmu, yang hadir ke dalam komunitimu, yang hadir dalam dirimu saudara, itu akan dilayan, itu akan dilawat, itu akan didoakan, mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengalami breakthrough rohani pada tahun ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Wow, firman menjadi sangat giat dibicarakan secara terbuka. Karena ini waktunya gereja tanpa tembok saudara. Anda menyampaikan kesaksian melalui digital yang ada, melalui semua facility yang ada saudara. Dengan berani, dengan berwaspada. Karena perkataanmu, karena firmanmu, karena deklarasi pengalamanmu di depan Tuhan saudara. Itu mengalahkan perbuatan-perbuatan si jahat. Tetapi engkau membangun tembok-tembok rohani bagi gerejamu, keluargamu, dan generasimu. Roh Kudus akan mengambil alih saudara dan memandu setiap kegerakan dalam rumah Tuhan. Bukan idea dan kekuatan manusia lagi. Roh Kudus mengambil alih. Pada hari ini saudara, mari buka seluas-luasnya rumah Tuhan. Mari buka seluas-luasnya hidupmu di depan Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau membuka pintu-pintu yang baru di depan Tuhan. Dan Tuhan menggunakan pakai semuanya ini saudara. Alkitab mencatat Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Dengan roh Tuhan, kamu akan menyelesaikan perjalanan profetikmu dengan cemerlang tahun ini saudara. Karena itu dimulai dengan roh, diteruskan dengan roh, dan diakhiri dengan roh daripada Allah. Perjalanan rohanimu pribadi, keluargamu dan gereja ini merupakan perjalanan profetik yang kemenangan di depan Tuhan saudara. Karena kekuatan daripada Tuhan memberikan visi yang baru, memberikan kecemerlangan yang baru, melampaui kapasiti manusia saudara. Karena dia sedang merindukan pekerjaan yang besar melalui gereja ini. Dia mencemburui kenapa gereja ini dibuka. Dia mencemburui kenapa gereja ini dibangunkan saudara. Dan dia mau melihat, dia mau mengasihi, dia mau mencintai gereja ini untuk pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di depan Tuhan saudara.
Nah, pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau melakukannya. Ada breakthrough rohani terjadi dalam setiap pribadimu pada hari ini. Engkau tidak sama lagi saudara. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Yang kedua adalah community breakthrough, yaitu penerobosan di dalam community. Sesuai dengan Kisah Rasul 4 saudara, Tuhan sedang memanggil gereja Tuhan untuk hidup di dalam community. Mengapa saudara? Karena hidup bercommunity merupakan gaya hidup Tuhan, yaitu eklesia, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang proaktif dan berani memuridkan dan memberitakan firman Tuhan. Pada waktu ini saudara, Tuhan sedang membangunkan eklesianya, yaitu community yang kecil saudara, di rumahmu, dimanapun engkau berada pada saat ini, untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang besar, dengan kapasiti yang maksimal. Nah, inilah waktunya Tuhan sedang membawa gereja Tuhan kembali kepada landasan awal firman Tuhan ini disampaikan saudara. Karena kumpulan orang yang percaya yang ada dalam Kisah Rasul, mereka sehati sejiwa dalam roh, dalam pikiran, dalam komitmen, dalam material yang mereka ada, rumah, apapun yang mereka miliki saudara. Mereka saling membantu di antara satu dengan yang lain. Mereka saling mendoakan, memberi tumpangan, saling memecah-mecahkan roti untuk melakukan perjamuan kudus saudara. Kemudian saling memberi kebajikan. Ini merupakan hidup community yang luar biasa. Tahun ini Tuhan mau melakukan breakthrough dalam hari ini saudara. Tipu daya si jahat, penuduhan daripada si jahat, kita takut, kita bimbang untuk keluar. Kita bimbang untuk bercampur dengan orang ini dan orang itu. Benar saudara, karena kita menjaga kesehatan kita. Tetapi lebih daripada ini, Tuhan mau membawa kita melihat kepada satu paradigma yang baru, yang luar biasa saudara. Karena dia mau membangkitkan hidup berkomuniti saudara. Inilah waktunya Tuhan mau Anda dengan saya bangkit kepada area yang baru saudara. Kita kembali kepada ayat 29, 30 dan 31. Apa yang terjadi saudara? Mereka berdoa kepada Tuhan. Ulurkanlah tanganmu mengadakan tanda-tanda, mengadakan mukjizat-mukjizat, mengadakan kesembuhan-kesembuhan. Inilah waktunya Tuhan membangkitkan kita saudara. Untuk inspirasi dan manifestasi kuasa roh Allah bekerja daripada hidupmu lebih besar, lebih maksimal, lebih luar biasa daripada sebelum ini. Mukjizat yang terjadi, tanda-tanda yang terjadi menjadi perkara yang biasa di dalam kehidupan bergereja pada akhir zaman ini. Saya membicarakan pada hari ini saudara, karena ini merupakan tanda. Ini merupakan berita firman Tuhan bagi gereja ini pada hari ini, untuk mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah waktunya Tuhan membangun gereja ini di atas batu karang yang teguh, di atas dasar yang teguh, bukannya di atas pasir lagi. Inilah waktunya gereja memasang pelitanya dan meletakkannya di atas bukit supaya dilihat. Inilah masanya gereja seperti garam saudara, memberikan asin kepada tempat yang tawar. Inilah waktunya gereja ini menyediakan minyaknya supaya cukup apabila kedatangan Yesus datang kedua kali, engkau siap menerimanya dan melakukan kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup community ini merupakan gaya Tuhan. Gaya Tuhan untuk melakukan pekerjaannya pada akhir zaman ini saudara. Maka dia merindukan ada penerobosan, ada breakthrough di dalam kepimpinan gereja. Anda memiliki authority yang luar biasa. Anda memiliki authority, Anda memiliki assignment, Anda memiliki anointing di depan Tuhan saudara. Dan itu dipercayakan oleh Tuhan. Mulai daripada hari ini, pemimpin-pemimpin yang ada sebagai hamba Tuhan, ini tugas dan tanggung jawab kita menjadi bapak rohani. Biarlah bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Ini membicarakan tentang pembapaan rohani. Banyak jemaat-jemaat yang fatherlessness saudara. Mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka tidak dibapai. Roh mereka kosong. Roh mereka tidak membangun. Roh mereka mati saudara. Karena tidak ada impartasi hati Bapa. Tidak ada impartasi
kasih Allah ke dalam hidup mereka. Pada waktu ini Tuhan membangkitkan satu community gereja, saudara, eklesia yang membapai. Inilah waktunya gereja ini membapai jiwa-jiwa, membapai keluarga, membapai orang yang mengalami kehidupan dalam pernikah, membapai anak muda, membapai teenagers yang ada, membapai kanak-kanak, saudara, supaya gereja mengalami kesempurnaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Gereja yang kuat, gereja yang teguh, gereja yang berwibawa, saudara. Karena dalam gereja itu ada Bapa. Dalam gereja itu ada Bapa yang melindungi, ada Bapa yang memberkati, ada Bapa yang memperkayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Inilah bahagian yang kurang dalam gereja selama ini. Kita banyak pemimpin tetapi tidak ada Bapa rohani. Pada hari ini, saudara, mari gereja Tuhan, kita membangun bapak-bapak rohani. Bukan soal umur, bukan soal tanggung jawab. Pada hari ini kita bangkitkan generasi yang memiliki hati Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati Bapa, pastor-pastor, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati Bapa, itu akan mengalirkan kasih Tuhan, berkat Tuhan, pencurahan roh daripada Allah mengalir, saudara. Pada hari ini, mari hamba-hamba Tuhan, kita mulai membapai. Ada breakthrough di dalam pembapaan rohani terjadi di tempat ini. Mulai daripada tahun ini. Tuhan juga melakukan breakthrough di dalam keluarga, saudara. Karena keluarga merupakan frontliners rohani di dalam rumah Tuhan. Apabila gereja kuat, itu disebabkan oleh keluarganya yang kuat. Karena keluarga itu adalah frontliners rohani. Tetapi apabila keluarga lemah, saudara, gereja akan menjadi lemah. Pada hari ini, mari suami-suami ikut bangkit menjadi imam, menjadi bapa, menjadi pemimpin dalam keluargamu. Membapai istri, membapai anak-anakmu. Engkau berada di rumah bukan semata-mata sebagai seorang lelaki, tapi engkau bertanggung jawab menjadi seorang pastor, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang imam dalam rumahmu. Mulai bapak-bapak engkau membangun mesbah doa dalam keluargamu, membaca firman Tuhan, mendoakan istri anak-anakmu setiap hari. Mulai rumahmu membangun satu atmosfera rohani yang mengalami breakthrough di depan Tuhan. Bila ada atmosfera rohani dalam rumahmu, saudara, perubahan yang drastik, perubahan yang besar akan terjadi. Karena engkau mengambil otoriti kerajaan Allah. Kerajaan Allah terjadi di dalam rumahmu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Itu akan terjadi di dalam gereja. Dan itu akan diimpatasi kepada keluarga-keluarga, bapak-bapak yang lain. Apa yang terjadi, saudara, apabila transformasi, apabila ada breakthrough di dalam community, di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga, maka akan terjadi breakthrough di dalam pemuda-pemudi, breakthrough di dalam wanita, breakthrough di dalam kanak-kanak. Karena itu dialirkan daripada atas ke bawah. Itu sebabnya community harus mengalami breakthrough, saudara. Pada tahun ini, saya deklarasikan, lepaskan firman Tuhan ini. Karena Tuhan merindukan pada hari ini lawatan yang dahsyat, lawatan yang besar terjadi dalam rumah Tuhan. Apabila ada breakthrough, saudara, maka terjadi satu perhubungan yang intim, perhubungan yang rapat di antara satu dengan yang lain. Itu akan mengalirkan kuasa, itu mengalirkan mukjizat, itu mengalirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Akan terjadi belas kasihan Tuhan terjadi, mengalir di tempat ini, saudara. Karena belas kasihan merupakan kuncinya mukjizat, saudara. Mengalirnya belas kasihan sebagaimana Yesus melayani. Oleh belas kasihan tergerak hatinya. Engkau akan menjadi orang, menjadi gereja, menjadi eklesia yang menjangkau orang-orang di luar di sana, saudara. Karena engkau melepaskan belas kasihan daripada Tuhan. Engkau mengalami keluarga yang diberkati. Engkau mengalami pemimpin yang diberkati. Engkau mengalami lawatan Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mengalami community, yang mengalami breakthrough di depan Tuhan, saudara. Melalui hidupmu akan mengalir kebajikan-kebajikan daripada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Ayat 31 hingga 32, saudara. Mereka menolong, mereka saling membantu di antara satu sama lain. Roh kebajikan mengalir, saudara, pada waktu-waktu ini. Gereja memohon pertolongan. Tetapi Tuhan mau mengubahnya, saudara. Gereja memberi pertolongan. Gereja menghantar pertolongan kebajikan kepada dunia di sana.
menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelita yang luar biasa. Engkau akan membawa kerajaan terang, saudara, masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Inilah waktunya gereja bangkit menjadi terang yang sejati. Terangmu bukan lagi terang yang tiruan, saudara, tapi terang yang daripada Allah. Mulai hari ini gereja bangkit sebagai gereja yang sejati, gereja yang ilahi, gereja yang utuh, gereja yang kuat di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Sebagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, itu sama pentingnya apabila kita menolong orang yang miskin, orang yang tidak ada makanan, orang yang tidak ada tempat tinggal. Waktu ini, saudara, gereja sedang membangkitkan engkau, saudara. Tuhan sedang membangkitkan hidupmu pada hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang menerima firman ini mengatakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, inspirational breakthrough, yaitu penerobosan inspirasi daripada Roh Allah, saudara. Wow. Kisah Rasul 4 merupakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Pengwahyuan visi-visi baru, pintu-pintu baru akan terbuka di tempat ini. Saya lepaskan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan membawa transisi yang baru, paradigma pemuridan yang baru di tempat ini, saudara. Karena engkau akan bergerak ke dalam satu visi yang baru, ke dalam satu landasan yang baru, perjalanan yang baru. Engkau akan memuridkan, membapai ramai orang. Dan Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang ajaib dengan luar biasa oleh kuasa Roh-Nya, saudara. Membuka pikiranmu, membuka hatimu sesuai dengan konteks di mana engkau berada pada hari ini. Saya melepaskan firman ini pada hari ini, saudara. Engkau akan mengalami perspektif yang baru di dalam kesukaran, di dalam pelayanan yang sangat berat pada hari ini. Engkau menjadi jawaban kepada dunia di luar di sana. Pada hari ini, saudara, Tuhan sedang melakukan pekerjaan ini. Memberikan inspirasi rohani yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ada kekuatan di dalam kepimpinan. Kehidupan new normal. Engkau akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melakukan hari ini. Mulai daripada hari ini, saudara. Nah, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inspirasi roh daripada Allah, saudara. Supaya gereja Tuhan, supaya keluarga dan pribadimu hidup dalam berkelimpahan secara rohani, secara ekonomi, kesehatan, dalam semua kepenuhan kealahan dan kekayaan Tuhan, saudara. Tapi banyak bahagian di dalam kehidupan kita yang selama ini dicuri. Pada hari ini, saudara, firman Tuhan disampaikan. Mengapa kata dicuri di sini, saudara? Karena iblis mencuri dalam kehidupan kita di saat kita tidak sadar. Dia mencuri kita dan apa yang ada dalam kehidupan kita di saat kita tidak tahu. Selama ini dalam tahun-tahun yang lalu, saudara, banyak terjadi kecurian-kecurian rohani dalam diri kita, saudara. Karena kita tidak sadar bahwa iblis masuk dalam diri kita, dalam gereja, dalam pelayanan dimanapun kita berada pada hari ini. Pada hari ini, saudara, semua aktiviti daripada si jahat ini diberhentikan di dalam dan di atas nama Yesus. Karena dia memberikan hidup. Dalam perkataan Greeknya Zoe, saudara, hidup yang berkelimpahan, abundance life. Dalam ayat ini iblis mengatakan dia membunuh, saudara. Perbuatan iblis yang disedari tetapi kita tiada keberanian untuk melawan. Kemudian dia membinasakan, yaitu membatal dan menghalang pemberitaan Injil. Tetapi kita tidak ada kuasa untuk menghalang. Pada hari ini, saudara, inspirasi roh daripada Allah memberikan kekuatan kemampuan kepadamu. Mengalahkan semua roh kecurian, semua roh pembunuhan, semua roh yang membinasakan. Mulai daripada hari ini tidak ada kecurian rohani, tidak ada lagi kecurian ekonomi, tidak ada lagi kebocoran-kebocoran rohani, tidak ada lagi kebocoran-kebocoran harta benda, pendapatan terjadi di tempat ini. Gereja ini kepenuhan, gereja ini kelimpahan, gereja ini overflowing, saudara. Pada hari ini Tuhan berkata kepadamu, saudara, Tuhan mau melakukan pekerjaan yang dahsyat. Ada inspirasi rohani yang luar biasa. Anak-anak muda akan bergabung kembali, mendapat inspirasi rohani daripada Allah. Bukan meniru apa yang terjadi pada gereja lain ataupun negara di luar di sana. Tapi engkau sendiri mendapat daripada Tuhan melalui tinta dan pena Roh Kudus daripada Allah.
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang besar daripada Tuhan. Saya melepaskan firman Tuhan khusus untuk anak muda. Engkau mendapat wahyu yang baru, menjadi generasi yang meneruskan pekerjaan Tuhan bagi gereja ini. Kau ambil firman Tuhan ini pada hari ini dan dengan serius dan komitmen daripada Allah, saudara. Engkau taat, engkau setia, engkau menjaga kekudusan dan kehidupanmu, saudara. Melakukan pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Saya lepaskan firman Tuhan ini bagimu pada hari ini. Inilah waktunya, saudara. Kita ketepikan, kita katakan, kita membatalkan semua pekerjaan si jahat. Inspirasi roh daripada Allah. Kau mengalami breakthrough, kau mengalami penerobosan daripada Tuhan. Mulai daripada saat ini. Di dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Inspirasi roh daripada Tuhan, saudara. Karena engkau berasal daripada Allah. Sumbernya adalah Allah, saudara. Anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Semua ajaran, semua kuasa, semua tingkah laku, semua tipu daya, semua muslihat daripada si jahat. Itu sudah dikalahkan pada hari ini, saudara. Engkau memerintah bersama dengan Yesus. Mengalahkan semuanya ini. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Ada roh Tuhan di dalam dirimu, saudara. Roh ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena ada roh yang besar di dalam dirimu pada hari ini. Itulah sebabnya terjadi inspirasi roh daripada Tuhan. Akan terjadi dalam hidupmu mulai daripada hari ini. Gereja mengalami kapasiti kebangkitan gereja yang luar biasa, saudara. Karena roh yang lebih besar ini, itu tidak boleh dikalahkan. Itu tidak boleh diambil. Itu tidak boleh dikacau. Itu tidak boleh disentuh oleh kuasa si jahat, saudara. Karena kerohanian gereja ini mengalami kapasiti yang besar. Apabila roh yang besar ini beroperasi dengan maksimal, dengan besar di depan Tuhan. Mulai pada hari ini, saudara. Biar roh yang besar ini mengambil alih pekerjaan Tuhan yang besar. Visi Tuhan yang besar. Mimpi Tuhan yang besar. Tujuan Tuhan yang besar. Di dalam hidupmu, saudara. Keluargamu, gereja ini. Engkau akan mengalami perubahan yang dahsyat. Yang besar di depan Tuhan. Ada ketahanan yang kuat dalam gereja ini, saudara. Engkau tidak terkalahkan lagi. Gereja ini akan bertahan. Gereja ini akan terus maju dan maju, saudara. Karena ada ketahanan rohani. Apabila inspirasi roh daripada Allah beroperasi di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ada kemampuan gereja. Dalam pandemik apapun yang terjadi pada hari ini dan masa depan, saudara. Gereja ini mampan. Gereja ini mampu. Gereja ini berkaliber, saudara. Melaluinya dengan setia. Berandal kepada Tuhan. Pada hari ini, saya menutup firman Tuhan ini, saudara. Terjadi 3 breakthrough ini pada tahun ini, saudara. Dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, waktu ke waktu. Breakthrough rohani. Breakthrough dalam community. Breakthrough di dalam inspirasi roh daripada Allah. Menyertai hidupmu. Saya lepaskan firman Tuhan pada hari ini. Yang menerima mengatakan, amin. Izinkan saya berdoa bagimu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, saya mau memberkati setiap pribadimu. Sebagai hamba Tuhan, saya melepaskan firman Tuhan ini bagimu pada saat ini. Angkat tanganmu. Bapa di sorga, saya memberkati semua hamba-hambamu. Pastor-pastor, para pemimpin, para penatua. Para pelayanmu Bapa di sorga. Mereka mengalami terobosan. Mengalami lawatan Tuhan. Roh daripada Allah melipat kali ganda di dalam kehidupan mereka. Mulai daripada hari ini, seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul 4. Ada keberanian yang luar biasa. Mereka akan membapai, memuridkan, mengembalai, memelihara rumahmu Tuhan. Dengan excellent, dengan cemerlang. Karena ada roh yang dahsyat. Roh yang memerdekakan. Roh yang memberikan breakthrough ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, bapak-bapak, keluarga-keluarga akan bangkit menjadi frontliners rohani membangun gereja ini. Kau berkati bapak-bapak, membangun mezbah Tuhan, membangun keluarga, membangun istri dan anak-anak dalam nama Yesus. Bagi pemuda-pemudi yang ada, bangkit
generasi Ishaka yang mempertahankan, yang mengetahui saat-saat yang baik, yang ada pengertian, membedakan pekerjaan Tuhan daripada pekerjaan si jahat. Dalam nama Yesus, mereka bangkit menjadi pahlawan gagah perkasa, menjadi barisan hadapan, menggerakkan pekerjaan Tuhan. Revivalist daripada Allah. Dalam nama Yesus. Kanak-kanak yang ada saya lepaskan pada hari ini. Pencurahan roh daripada Allah menyertai kanak-kanak yang ada. Di dalam nama Yesus, semua anak-anak ini mendapat lawatan roh daripada Allah. Dalam nama Yesus, saya memberkati rumahmu Tuhan. Rumahmu ini adalah biji matamu. Rumahmu adalah rumah doa. Pada hari ini, engkau berkata, cinta akan rumahku akan menghanguskan aku. Pada hari ini dalam nama Yesus, saya membangunkan, saya membangkitkan rumah ini Tuhan. Karena engkau ada di rumah ini. Engkau diam, engkau tinggal dalam rumahmu ini Tuhan. Pada hari ini saya memberkati Tuhan. BEM Community Lotong ini akan mengalami breakthrough di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang menerima firman Tuhan ini mengatakan, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Seterusnya saudara adalah buletin mingguan kita. Yang pertama, kebaktian kita pada minggu hadapan. Kita masih mengamalkan kebaktian live di Facebook dan juga di YouTube kita, mengikut link yang akan disendkan di dalam grup WhatsApp kita. Sama-sama kita beritahu rakan-rakan kita yang lain berkenaan tentang kebaktian live kita. Yang kedua, berkenaan tentang pendaftaran bagi tadika terbaik, DK dan juga tuition masih dibuka pada tahun ini. Jadi, kita sama-sama memberitahu rakan-rakan kita yang lain, mungkin Anda masih memerlukan buat pendaftaran tadika, akar baik dan juga DK dan juga tuition, boleh berhubung dengan Teacher Karen, Teacher Eli, ataupun saya sendiri, Bro Ellen, ataupun boleh berhubung dengan Puan Julan, admin gereja kita. Seperti mana nomor telepon yang tertera. Sekian saja, terima kasih. Tuhan memberkati. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana kita ingin memberi uang persembahan dan pepuluhan. Kita akan membuat uang persembahan atau pepuluhan secara online transfer atau bank-in secara online ke dalam akaun gereja seperti berikut. Peringatan, receipt online transfer atau receipt bank-in boleh hantar melalui WhatsApp kepada Benahari Gereja yaitu Deacon Helwen di nomor telepon berikut. Sebarang pertanyaan boleh berhubung kepada Puan Julan, admin gereja kita. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita sama-sama diberkati lewat pujian dan penyembahan kita serta firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita di hari-hari depan. Dan saya percaya untuk minggu yang akan datang kita sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi secara live streaming yang kita akan mulai jam 9 pagi di live Facebook dan juga di YouTube kita. Kita memberitahu rakan-rakan kita yang lain yang ingin mengikuti live streaming kita pada minggu hadapan. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.